Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Dengan ini, saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Lambemu lasomu besar kau ini, Rismon, memang betul-betul. Dulu kau bilang jangankan penjara, ya, nyawa sekalipun kamu pertaruhkan. Kok sekarang minta maaf, ya, Rismon. Kenapa kau ndak ikuti saja, ya, permainannya seperti apa di pengadilan? Kenapa harus minta maaf, ya? Kau ini memang lambemu saja yang besar. Aduh, Rismon. Kenapa? Udah takut ya? Udah kejang-kejang takut ya? Udah jadi tersangka. Begini nih orangnya, udah jadi tersangka takut. Datangi Mas Gibran, datangi Pak Jokowi. Kita bersaudara, Pret. Waktu kau memfitnah sana sini, kau menjelekkan Mas Gibran dan Pak Jokowi sana sini ya. Kau memfitnah Pak Jokowi sama Mas Gibran sana sini ya. Kau keluar sana sini. Kau bilang gak saudara. Sekarang udah jadi tersangka, jadi saudara. Meluk-meluk, minta maaf. Gak malu. Apa sekarang ujung-ujungnya minta maaf? Rismon, udah ku bilang dari awal, tidak usah main-main sama Pak Jokowi, nyungsep. Sekarang kamu ke Solo katanya kan, minta maaf, ketakutan kalau mau dihukum. Tinggal tunggu tuh Roy Panji itu, sebentar lagi nyungsep dia juga itu. Lagian sok-sokan kalian ini, Pak Jokowi nggak salah nggak apa, kalian kotek-kotek kayak. Rasain kamu sekarang, rasain. Rismon, main api takut terbakar. Ngapain kau minta maaf? Takut kau di penjara ya? Aduh, ngapain Rismon? Ini ungkapan si Rismon sebelum pergi jilat-jilat ke Jokowi, sebelum jadi termul. Padahal masyarakat sudah yakin sama Rismon ini. Tiba-tiba dia merusak sejarah. Hancur sejarah, hancur. Hei, Abang Rismon, dulu mulutmu kencang banget, keras banget. Daripada minta maaf ke Pak Jokowi, lebih baik mati daripada mengecewakan warga Indonesia yang sekian ratus juta. Sekarang kenyataannya apa? Saya kecewa berat nih. Pen Anda nih, bukan masalah minta maafnya Bang, minta maaf tuh wajar. Minta maafnya seperti apa? Tapi dengan minta maaf seperti abang ini, memberikan satu contoh yang kurang baik buat peneliti-peneliti yang lain. Yang akibatnya peneliti-peneliti yang lain juga akan dianggap seperti abang semua. Kemana Bang? Abang yang dulu itu, yang keras seperti baja berkuasa. Sudah aku bilang, 3 orang yang tidak bisa dilawan. 1, orang tua. Yang kedua, orang kaya. Ketiga, pemerintah. Ini contohnya nih. Nyerah kan? Gak bisa, susah kita. Ujung-ujungnya kita yang terbuang nanti. Tuh kan? Kasihan kali aku lihat abang ini. Mukanya kayak penuh dengan tekanan dan beban berat. Percaya Bang, percaya aku sama kamu Bang. Tapi Bang, kasihan pendukungmu Bang, yang selama ini sudah mendukungmu mati-matian. Sudah mensupportmu mati-matian Bang. Lalu kau dengan mudahnya berbelok arah begitu saja Bang. Tapi saya dukung Bang. Saya dukung pilihanmu mencari jalan aman. Memang berat Bang, memperjuangkan keadilan itu berat, penuh tantangan, penuh ancaman Bang. Dan demi restorasi justice, dirimu sekarang mencari jalan aman
Dan tentunya banyak cuan, Bang. Selamat menikmati jalan barumu, Bang. Cuman satu pesanku, Bang. Setelah menemukan jalan barumu ini, janganlah engkau menyerang teman-teman seperjuanganmu dulu seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana. Ingat perjuanganmu dulu, Bang. Dan satu lagi, Bang, kalau bisa, kan katanya Abang sudah melihat ijazah Jokowi asli itu. Suruh, Bang, tunjukkan ke depan publik. Suatu kebanggaan loh, Bang, punya ijazah UGM. Orang dia punya BPKB, punya SIM, punya STNK. Ditunjukkan di depan publik, bangga dia, Bang. Lalu kenapa dia nggak mau menunjukkan ijazah aslinya? Kan harusnya bangga dia punya ijazah UGM asli. Ya kan? Kenapa harus takut kalau punya asli? Kenapa nggak ditunjukkan? Kenapa bikin gaduh seluruh rakyat Indonesia? Bikin polemik? Oke, Bang. Suruh Jokowi nunjukkan ijazah aslinya, Bang. Selamat menikmati jalan baru, oke, Bang? Gedabrus pret wis iso engge narasi untuk berkelit, bisa aja ngomong sana sini sebagai klarifikasi. Nah, wis ngerti lah penelitiannya itu harus objek aslinya lah, kenapa tidak diteliti dari awal untuk objek aslinya itu loh. Kan kudune kan yo mikir ngono lho, dadi dosen iku kan wis paham. Kalau ada mahasiswa meneliti sebuah penelitian tidak ada objek aslinya, kan sebagai dosen pasti memberikan advice. Nah, kowe dhewe wis ngerti itu bukan aslinya. Sik panggang ngeyel. Terus yang disalahkan Dian Sandi yang mengupload. Kenapa gitu loh? Harusnya kan penelitian itu kan sebelum disimpulkan itu harus ada sidang. Hasil dari penelitian dan research yang bisa menguatkan hasil penelitian apakah itu palsu atau asli. Lah bolo-bolomu sakmono mbane wong pakar-pakar mosok ora mudeng, hal yang sepele. Masih bersikukuh dengan digital yang kalian dapat. Nah, setelah kamu melihat aslinya, nah ya toh, wis gak bisa. Standar operasional prosedur dari penelitian itu sudah pakem. Gak bisa merubah pakem walaupun dengan digital kayak iki kayak tekek kayak pret. Wis kadung kowar-kowar, wis kadung menyimpulkan, wis kadung mencemarkan nama baik seseorang, ya, menzolimi seseorang. Terus saiki klarifikasi dengan berbagai narasi yang baik-baik. Dan dhisik-dhisik iki ngopo? Wis pret ngedabrus tok. Please dong Pak, jangan udahan dulu. Ini tontonan dagelannya jangan udahan dulu. Lumayan kan diundang sana sini dapat duit, podcast sana sini dapat duit, diundang TV sana sini dapat duit. Jangan udahan dulu, biar seru nih buat tontonan kita sama tontonan yang sono no. Biar mereka senang aja. Please jangan udahan dulu ya Pak. Ayo lanjut. Rismon Sianipar akhirnya takluk juga sama Pak Jokowi. Kalau lihat dari sikapnya Rismon Sianipar itu kemarin ya kan, kayaknya kita ngeliat itu garang banget. Nggak bakalan Rismon itu minta maaf sama Pak Jokowi, itu nggak bakalan. Tapi kenyataannya, yaitu kenyataan ini kenyataan. Rismon sudah meminta maaf sama Pak Jokowi. Karena udah melihat di dalamnya gerombolan Roy Suryo ini sudah terlihat ini jelas terlihat menyesatkan. Kalau si Rismon gabung terus sama Roy Suryo ya akhirnya masuk penjara juga. Itu rombongan ntar saya prediksi ya, saya udah tahu juga sih, tahu itu dari pikiran saya sendiri. Rombongan Roy Suryo itu ntar rontok dengan sendirinya. Ntar di episode terakhir itu ya hanya tinggal Roy Suryo. Karena apa? Roy Suryo mau minta maaf udah terlanjur malu. Kalau sudah tinggal Roy Suryo, akhirnya Roy Suryo dipenjara juga. Itu loh. Kalau si Tifa itu tahu kemana itu diantar itu. Belum bisa memprediksi saya itu. Loh sebenarnya kasus ini gampang kok. Aslinya itu jelas menang Pak Jokowi. Ya kan?
Kalau UGM udah mengesahkan keaslian ijazah Pak Jokowi, asli, mau gimana lagi coba? Roy Suryo itu orang belangsak, jangan dijadikan panutan, gitu loh. Aduh Pak Rismon, dulu Anda suara paling keras, suara paling kuat bahwasanya menuding ijazah Pak Jokowi ijazah palsu. Saat ini Anda pun sudah mengatakan bahwasanya betapa hinanya Rismon Sianipar kalau minta maaf. Sudah beredar videonya, kita lihat Anda sendiri yang datang secara diam-diam ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf terkait dengan ijazah palsu. Aduh, beginilah sifat-sifat para pejuang yang akan datang. Lain di mulut, lain di hati. Kalau memang tidak siap berjuang, jangan mengeluarkan sesuatu yang buruk. Saat ini Anda sudah meminta maaf kepada Jokowi. Jejak perkataan Anda sudah tersimpan di sosial media. Bahwasanya Anda mengatakan di situ betapa hinanya jika Rismon Sianipar meminta maaf kepada Pak Jokowi. Jangan terlalu buru-buru berkata, jangan terlalu buru-buru dalam bertindak. Akhirnya Anda terhina sendiri. Aduh, gawat. Jangan menilai sebelum membuktikan. Anda berkuar-kuar bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata Anda sendiri yang minta maaf datang ke rumah Pak Jokowi. Pak Rismon, bikin malu. Enteng kali condong kau minta maaf. Info pelocot kembul bulan Ramadan ini. Pokoknya mungah pelocot temen. Ya. Siapa Anda tahu? Anda tahu siapa? Resimon. akhirnya menyusul juga. Sekitar 1 bulan yang lalu, ya, Mbah Hegi dan temannya sudah minta maaf. Karena data mendekati kebenaran, akhirnya mereka takut dan minta maaf. Supaya apa? Nggak dihukum, nggak dipenjara. Akhirnya bulan Ramadan ini, giliran Resimon minta maaf yang tulus-tulusnya terhadap Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, atas ya kesalahan penelitian selama ini. Ya. Makanya berkumpullah dengan orang-orang baik, maka kamu akan terbawa baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang hatinya bersih, maka kamu akan terbawa bersih. Jikalau engkau berkumpul dengan orang-orang yang iri dengki, maka akan terbawa juga seperti ini. Terus kedepannya bagaimana Pak Jokowi memaafkan? Kalau Pak Jokowi orang pemaaf, penyabar, walaupun dihina, caci maki, segala macamnya, memaafkan. Cuman kalau masalah hukum proses berlanjut, ya awakmu nyonyor, nyonyor. Kemarin lo ya sudah disindir besti lo, ya, si Panci dan yang lainnya. Ya, katanya RHS rahasia, ternyata 1 minggu ke belakang ini kamu mumet. Ya, 1 bulan belakangan ini setelah mengetahui ijazah Pak Jokowi asli dan sah, Rosimon mumet, ngeluh, nggak bisa tidur, nggak enak makan. Ya, makanya dengan keterpaksaan tanpa sepengetahuan Roy Panci dan tipu-tipu, maju sendiri, mohon maaf lahir batin. Modar. Makanya lo jangan asal jeplak kalau punya bicara. Semua akan terbukti, semua akan terbongkar siapa di balik ini semua. Ya, 1 persatu rontok, tinggal 2 lagi. Roy Panci dan tipu-tipu. Rosimon dapat hidayah, bulan Ramadan takut masuk penjara,
akhirnya mohon maaf secara gentleman terhadap Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Ya, makanya kalau Anda sudah begini, ya Anda pasti caci maki pendukung lo, sebelah. Kalau saya terbiasa udah caci maki. Mon tak Rismon Sianipar Kopi. Gimana kau? Rismon, gaya kau selama ini udah minta ampun aku nengok kau. Yang kau keluarkan dari muncung buruk kau tuh selama ini gak ada buktinya satupun. Akhirnya kau tunduk juga, kau minta maaf kan? Udah mulai takut kau kan? Udah takut kau, udah terbayang kau dalam sel ya kan? Udah terbayang kau dalam penjara, gimana hidup orang di penjara ya kan? Rismon, itu Rismon, kau pikir dulu kau yang mau kau bilang, yang kau mau jalani, yang mau kau hadapi. Ngerti kau? Sekarang merengek-rengek lah kau sekarang. Habis kau sekarang. Walaupun kau minta maaf Rismon, hukum tetap berjalan Rismon. Ijazah kau wajib diselidiki sampai selesai Rismon. Ada apa enggaknya ijazah kau Rismon Sianipar. Jadi sekarang kau lagi yang diteror sama masyarakat Rismon. Makin ngeri yang kau hadapi sekarang. Dapat HL Lebaran dari Pak Gibran. Aduh, entahlah. Memang keren ya Jokowi itu. Jokowi dan keluarganya itu memang keren. Ini memang patut dipatungin jempol. Cara berpolitiknya, cara tangani orang, bahkan siapa CEO, siapa itu kagum. Tapi memang iya, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Keren. Respon lagi. Yang berbuat suatu statement yang sangat berapi-api. Ya, daripada dicap oleh masyarakat Indonesia menjadi pengkhianat bangsa dengan jumlah 280 orang, juta jiwa yang mencap si Rismon sebagai pengkhianat bangsa, lebih baik mati. Mantap. Benar-benarlah kau jadi anak seorang Batak Tulen. Ya, tapi ingat, yang membuat kamu dicap oleh 280 jiwa orang, ya semuanya karena perilakumu yang tidak beradab. Ya. Yang kedua, terkait dengan kehadiran Pak Jokowi yang kamu undang-undang untuk datang pada sidang yang nanti dirilis oleh dunia internasional juga dan ramai ditonton orang. Sekarang pertanyaan kamu ini, maka saya katakan itu goblok on. Dungunya kamu ini. Sidang yang mana yang kamu dambakan agar supaya mantan Presiden RI ke-7 hadir? Sidang yang mana? Biar saya jawab. Terkait sidang CLS yang di Solo, gugatan tersebut itu telah dikuasakan kepada pengacara atau advokat yang dia percayai. Jadi tidak ada dasarnya seorang yang telah memberikan kuasanya kepada penerima kuasa agar supaya pemberi kuasa untuk datang hadir pada setiap persidangan. Tidak ada. Makanya kamu goblok.
pakai otak, ya. Otak dikasih di kepala, jangan didengkul seperti ini, jangan. Itu salah posisi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalian mau mengatakan menduduh ijazahnya palsu, menggugat ke MK karena kalian yang mengatakan seperti itu, ya kalian yang harus membuktikan. Sudah, saya udah menonton semua PT-PT-mu, mulai dari gugatan CLS, ya, ketika kamu diperiksa sebagai saksi ahli A. Tahu? A. Jadi doktoralmu itu udah kelihatan. A. 0. NOL 0. JERO 0. Udah? Nah, udah ya. Nah, jadi supaya kamu paham, tidak ada dasarnya agar supaya Pak Jokowi datang pada persidangan CLS tersebut. Ya, karena posisinya adalah sebagai tergugat kalau tidak salah saya. Dan telah dikuasakan Pak Jokowi kepada seorang atau beberapa tim yang menjadi advokasi Pak Jokowi. Ya, nah, terkait dengan ijazah palsu yang kalian tuduh yang sedang diproses di Polda Metro Jaya, yang sedang bergulir pada saat sekarang, yang udah P19 dan tidak lama lagi melangkah ke P21. Ya, nanti kalau majelis hakim menginstruksikan agar supaya Pak Jokowi sebagai pelapor untuk dihadirkan dalam persidangan, itu sah-sah saja. Ya, itu boleh-boleh saja, Rismon. Ya, Pak Jokowi harus datang. Jadi kalian itu alasan kalian semuanya mencret. Tahu mencret? Tahu. Tapi pengacara top si tompel mencret itu, mencret. Udah, mencret. Tahu mencret kan? Mencret air. Ya. Kalau udah diberikan kuasa, nggak perlu lagi kehadiran seorang pemberi kuasa. Ya, jadi makanya bilang, omongan kalian semua mencret, udah bau, bau bangke, bau tai, udah. Jadi udah saya jawabkan. Kalau saya sih bicara pelan-pelan, langsung to the point, langsung cucuk. Ya, kalau nggak masuk akal saya kasih paham. Udah, tapi langsung plok nyucuk ya, nyucuk sampai ke pusat yang sangat vital sekali dan fatal, akhirnya fatal. Udah, ya kalau udah perkara pidananya nanti tunggu aja, pasti datang nanti Pak Jokowi. Ya, pasti datang. Ya intinya pertahankan kalian adalah prinsip kalian, ya, pertahankan kalian sampai dengan botak kalian mempertahankan, mengatakan jasa Pak Jokowi itu palsu. Pertahankan itu, Rismon. Baru inilah kamu jempol sekali. Anak babe, anak bapaknya lah kamu. Aduh. Itu benar-benar anak bapaknya lah kamu. Daripada kamu dicap jadi penguasa, pengkhianat. Memang pengkhianat kok. Dia apalagi? Memang udah jadi pengkhianat, nggak perlu lagi dicap lagi, udah menjadi pengkhianat. Jadi di sini sudah ada pengkhianat bangsa, sudah ada itu di sini tertulis di jidatmu itu, pengkhianat bangsa. Ya, nggak usah kau macam-macam lagi. Seperti yang kamu bilang, lebih baik mati, entah berapa kalender lagi mungkin ya, kalaupun kamu lewat ya. Mungkin sampai 60 tahun, mungkin ya tua-tua dan membusuk dia apalah barangkali ya, di-share ataupun dibui. Ya kan, Mon? Nah, iya. Ya, kalaupun kamu berumur 60 tahun, ya mungkin kamu membusuk dibui lah, di-share. Karena kejahatan harus berimbang pidana yang kalian ucapkan itu. Ancam hukumannya berapa tahun ya? Ya tinggal kamu terima aja lah, udah. Terima aja lah, berdoa lah banyak-banyak. Ya, kalau kamu membersihkan dirimu
agar supaya tidak dicap lagi sebagai pengkhianat. Udah susah. Karena apa? Semua udah tahu. Borokmu udah tahu. Ketika kamu sidang sebagai saksi ahli pun kamu di persidangan didengarkan keteranganmu sebagai saksi ahli semua. Habis kamu kena jebak semua. Udah kena jebak. Udah kamu dijebak sama si Repli Harun. Kamu dijebak sama si Damai Hari Lubis. Ya. Udah pengacara juga pengacara yang pura-pura pintar padahal bodoh atau pura-pura bodoh. Saya katakan nih pura-pura pintar padahal bodoh. Kok saya katakan ya seperti itu. Masa udah tahu CLS itu kok diharuskan berkuasa ya, mau disuruh hadir goblok. Oke lah ya, nggak ada lurus nggak rame gitu aja lah ya. Saya sih santai-santai aja lah. Yuk. Terima kasih Abang Batak, Abang Rismon. Nih emak nih salah satu nih. Memang emak dulu ya, jujur ya, emak dulu nggak milih Jokowi sih ya, tetap milih Pak Prabowo, tapi kan kalah tuh. Tapi ya emak selaku warga negara Indonesia yang baik, ya udah itu jadi 2 periode kan Pak Jokowi jadi presiden Republik Indonesia, ya udah ikutin apapun program beliau, ya udah terima aja. Kalau datang ke kita kagak ya sudah, nggak ribut. Ijazah palsu udah 2 periode. Ya iya, dari dulu memang ijazahnya asli. Kalau nggak asli coba sampai sekarang, sampai detik ini buktikan mana yang nggak aslinya itu. Heboh bener ngurusin ijazah palsu. Dunia kalian itu cuma sampai ijazah ya palsu lagi. Orang udah ngurusin Timur Tengah, orang udah sampai mana tuh si board office itu, ya kan? Sekarang presiden dibilang presiden nggak bener pula, gagal jadi presiden Bapak Prabowo Subianto. Padahal beliau lagi berusaha untuk gimana caranya rakyat Indonesia ini aman. Walaupun terkena dampak dari perang Timur Tengah, kita itu nggak terlalu miskin banget. Tapi emang dasar ya, banyak rakyat Indonesia yang miskin ininya miris. Nggak mau memberikan kesempatan sama pemerintahnya, yang ada mau menjatuhkan bangsanya sendiri. Miris.